Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait disfungsi ereksi ya, lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas mengenai obesitas atau gemukan, hubungannya dengan leptin ya, dan akhirnya testosteron ya, sehingga menjadikan disfungsi ereksi ya. Sekarang kita membahas tentang disfungsi ereksi mengenai kegemukan dan disfungsi endotel atau gangguan fungsi dari pelapis dinding pembuluh darah bagian dalam ya. Nah, nanti yang kita bahas pertama adalah penyegaran ya, penyebab disfungsi ereksi, kemudian obesitas atau kegemukan dengan disfungsi ereksi ya, kemudian kita bahas antara asam lemak bebas dan disfungsi endotel, kemudian asam lemak dengan peradangan atau inflamasi, kemudian peran adipokin, peran adiponektin, dan peran insulin dalam terjadinya disfungsi ereksi ya. Nah, kita bahas dulu ini, mengingatkan kembali ya, yang kemarin sudah kita bahas ya sebenarnya. Jadi sebenarnya disfungsi ereksi kalau definisi silahkan lihat di video sebelumnya ya. Nah, ini kita masuk ke penyebabnya ya. Kalau kita lihat penyebab dari disfungsi ereksi itu ada dua sebenarnya ya, dua besar ya, yaitu disfungsi ereksi yang psikogenik ya, dan yang organik. Maksudnya apa? Yang psikogenik itu sebenarnya yang bermasalah pikirannya ya, psikisnya yang bermasalah, organnya sendiri nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang organik. Organik itu apa? Organik itu ya ada macam-macam ya, memang ada kelainan ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah vaskulogenik ya, yang tengah itu. Vaskulogenik itu artinya disfungsi ereksi organik ya, ada penyebabnya, dan penyebabnya itu dari pembuluh darah nah, atau kelainan pembuluh darah. Yang kedua neurogenik. Neurogenik itu gangguan saraf. Yang ketiga adalah anatomik, itu artinya memang ada kelainan anatomi ya. Dan yang terakhir itu adalah endokrinologik atau sebabnya itu dari gangguan endokrin atau gangguan hormon. Nah, nanti yang kita bicarakan itu adalah yang vaskulogenik ya. Disfungsi ereksi vaskulogenik itu merupakan disfungsi yang sering ditemui ya, dan terutama memang karena disfungsi endotel. Jadi endotel itu adalah lapisan paling dalam dari pembuluh darah kita ya, yang berbatasan langsung dengan darah yang mengalir ya. Nah, kadang-kadang itu mengalami gangguan fungsi. Nah, kalau itu gangguan fungsi bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi atau gangguan ereksi ya. Nah, kita bicara tentang obesitas dan disfungsi ereksi ya. Jadi penelitian di Slovakia ya, itu 73% laki-laki yang lebih dari 40 tahun dengan obesitas atau dengan kegemukan ya, kegemukan sentral ya. Kegemukan sentral itu maksudnya seperti apa? Yang gemuk perutnya ya, terutama yang gemuk perutnya ya. Nah, itu biasanya 73% dari mereka itu mengalami disfungsi ereksi dengan berbagai derajat ya, ada yang ringan, ada yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, 79% pasien dengan disfungsi ereksi itu memiliki indeks massa tubuh lebih dari 25 ya. Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh ya, bisa dilihat di video yang kemarin ya. Nah, berikutnya lagi yang tengah itu ya, laki-laki dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 kg per meter persegi mempunyai risiko 3 kali lipat mengalami disfungsi seksual ya, daripada populasi umum ya, daripada yang tidak mengalami IMT yang tinggi gitu ya. Nah, lebih-lebih ya, disfungsi ereksi pada laki-laki yang gemuk, yang obes itu lebih berat daripada disfungsi ereksi yang terjadi pada laki-laki yang tidak gemuk. Nah, sayangnya lagi disfungsi ereksi pada pasien gemuk itu cenderung refrakter dengan pengobatan PDE5 inhibitor. Refrakter itu artinya tidak bisa diobati dengan obat itu ya, jadi refrakter ya, cenderung kalau misalnya kuman itu ya mungkin
persisten gitu ya, kebal itu. Nah, kita bahas mengenai asam lemak bebas dan disfungsi endotel ya. Biasanya orang gemuk itu kan suka makan lemak ya, atau suka makan yang mengandung lemak tinggi ya. Biasanya begitu, tidak selalu sih, tetapi umumnya begitu ya. Nah, itu yang itu menyebabkan meningkatnya kadar asam lemak bebas dalam darah. Nah, orang gemuk sendiri ya, itu kandungan asam lemak bebasnya dalam darah itu lebih tinggi daripada yang tidak gemuk gitu ya. Nah, asam lemak yang bebas itu menyebabkan berkurangnya produksi nitrik oksid ya. Oleh siapa? Oleh endotel dari pembuluh darah yang ada di penis gitu ya. Nah, NO itu atau nitrik oksid itu adalah zat yang nanti dipakai untuk melebarkan pembuluh darah di penis ya. Kalau di penis itu pembuluh darahnya melebar, maka darah akan mengalir ke penis. Nah, kalau dia mengalir ke penis, dia akan jadi keras dan bisa ereksi. Nah, kalau NO-nya terganggu, maka tidak bisa terjadi yang seperti itu, sehingga terjadi disfungsi ereksi ya. Jadi nitrik oksid yang berkurang menyebabkan gangguan ereksi ya. Nah, sekarang asam lemak bebas dan inflamasi atau peradangan ya. Ternyata asam lemak bebas itu bisa mengaktifkan sel-sel imun kita ya. Nah, sehingga sel-sel imun itu mengeluarkan zat yang disebut dengan sitokin proinflamasi atau zat yang bisa memicu peradangan. Nah, zat yang bisa memicu peradangan itu menurunkan pembentukan nitrik oksid juga ya. Sehingga apa? Sehingga kalau nitrik oksidnya berkurang tadi, pembuluh darah di penis tidak bisa melebar, sehingga tidak bisa terjadi ereksi ya, terjadi gangguan ereksi ya. Nah, memang ada bukti bahwa antiinflamasi yang diberikan pada tikus yang mengalami diabetes atau kencing manis, nah ternyata antiinflamasi itu melindungi tikus dari disfungsi ereksi ya. Sedangkan pemberian antiinflamasi pada manusia itu meningkatkan fungsi ereksi ya. Kemudian peran adipokin ya. Adipokin itu apa toh? Adipokin itu adalah sitokin atau zat yang tertentu ya, yang dihasilkan oleh jaringan lemak. Jadi adipokin ini dihasilkan oleh jaringan lemak dan bisa mempengaruhi sel yang lain gitu ya. Nah, adipokin itu terlibat dalam berbagai proses metabolik ya. Proses metabolik apa? Misalnya metabolisme energi ya. Adipokin juga terlibat dalam respon inflamasi atau peradangan dan juga terlibat dalam fungsi vaskuler atau fungsi pembuluh darah. Nah, pada kondisi obes terjadi disregulasi adipokin. Jadi adipokinnya itu ada yang naik, ada yang turun ya. Nah, sehingga disregulasi ini menyebabkan pembentukan radikal bebas ya. Nah, radikal bebas bisa menimbulkan disfungsi endotel. Kalau endotelnya mengalami gangguan fungsi ya, maka bisa terjadi gangguan ereksi gitu. Nah, sekarang bagaimana peran adiponektin ya? Adiponektin itu juga dihasilkan oleh jaringan lemak ya. Nah, dia mempunyai efek yang anti diabetik ya, anti penyakit gula ya, anti inflamasi ya, atau anti peradangan ya. Anti aterogenik itu anti pembentukan plak darah ya, anti penyumbatan darah ya. Dan adiponektin itu meningkatkan kepekaan endotel terhadap insulin ya. Nah, adiponektin itu mengurangi produksi radikal bebas tetapi meningkatkan produksi NO pada sel endotel ya. Sehingga adiponektin itu sifatnya cenderung memperbaiki fungsi ereksi ya. Nah, cuma sayangnya pada pasien dengan kegemukan kadar adiponektin ini berkurang jumlahnya ya. Sehingga penurunan jumlah atau kadar adiponektin ini menyebabkan resistensi insulin
menyebabkan aktivasi dari peradangan dan akhirnya terjadi disfungsi endotel. Nah, lagi-lagi kalau endotelnya itu terganggu fungsinya, maka dia bisa mengalami gangguan ereksi karena nitrik oksidnya tidak bisa dibentuk dengan baik ya. Nah, bagaimana dengan insulin ya? Nah, ternyata orang yang kegemukan tanpa resistensi insulin itu tidak ditemukan kelainan fungsi endotel ya, relatif tidak ditemukan kelainan fungsi endotel. Nah, sedangkan pasien yang obesitas yang kegemukan dengan resistensi insulin ditemukan kelainan fungsi endotel ya. Nah, resistensi insulin ya, kalau sudah terjadi resistensi insulin, maksudnya apa toh resistensi insulin itu? Resistensi insulin itu seseorang yang sebenarnya mempunyai kadar insulin yang cukup, bahkan cenderung berlebih ya, tetapi insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak bisa mempengaruhi sebuah sel ya. Nah, itu namanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini meningkatkan stres oksidatif, juga meningkatkan peradangan pada endotel pembuluh darah ya, sehingga menurunkan kadar nitrik oksid ya. Nah, kalau kadar nitrik oksidnya itu berkurang ya terjadi gangguan ereksi ya. Nah, sudah diketahui bahwa insulin itu bisa memfasilitasi adanya vasodilatasi dengan meningkatkan produksi nitrik oksid oleh endotel pembuluh darah gitu ya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Insya Allah nanti di bab-bab berikutnya, di video berikutnya akan kita sampaikan bagaimana cara mengatasi kegemukan ya, sehingga tidak terjadi disfungsi ereksi ya. Saya kira demikian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.